Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan periode perkembangan saya dari dalam kandungan hingga berusia 12 tahun. Nah, sebelum kita memaparkan lebih dalam, ada baiknya kita perkenalan dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Naila Husna, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saya lahir di Kulo 30 Juli 2007, tepatnya pada hari Senin. Saya lahir sebagai seorang anak pertama dari 3 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan. Nah, dalam video kali ini saya ingin berbagi kisah perjalanan hidup saya mulai dari masa dalam kandungan atau periode prenatal hingga masa anak-anak akhir. Saya yakin setiap tahap kehidupan menyimpan cerita dan setiap pengalaman kecil ternyata punya makna besar dalam membentuk siapa saya hari ini. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan kisah perkembangan saya. Let's go! Nah, tahap pertama itu ada masa prenatal. Ibu mengetahui kehamilannya sejak minggu pertama. Ibu mengalami mual hingga usia kandungan 5 bulan. Tetapi ibu tetap menjaga asupan gizi dengan baik dan bersikap sabar. Saat ibu mengandung, usia ibu saat itu 25 tahun dan ayah berusia 30 tahun. Usia keduanya sudah cukup matang dalam mempersiapkan peran sebagai orang tua. Selain itu, mereka mendapatkan dukungan penuh dari kakek dan nenek sehingga ibu tidak mengalami baby blues setelah melahirkan. Menurut Santrop 2019 dan Field 2017, kesiapan emosional dan dukungan sosial selama masa kehamilan membantu ibu menjaga kestabilan hormon dan mengurangi stres prenatal yang berdampak langsung pada perkembangan janin. Jadi sejak dalam kandungan, saya sudah tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan ketenangan. Nah, setelah masa prenatal, selanjutnya yaitu proses kelahiran. Saya lahir secara normal di Pustu, ditemani oleh ayah dan nenek pada saat itu. Prosesnya berjalan lancar meski saya lahir 3 hari lewat dari perkiraan dokter. Berat badan saya saat lahir 3,5 kg dengan tinggi badan 50 cm dalam kondisi tubuh yang sehat dan kuat. Ayah dengan sabar mendampingi ibu dan keluarga besar ikut membantu perawatan setelah persalinan. Menurut teori von Brenner 1979, sistem terdekat atau mikrosistem seperti keluarga inti dan kakek nenek memiliki pengaruh besar pada kesejahteraan bayi yang baru lahir. Sejak awal kehidupan, saya sudah berada dalam ekosistem yang aman dan mendukung perkembangan fisik serta emosional saya. Selanjutnya yaitu masa bayi, 0 sampai 2 tahun. Saya dikenal sebagai bayi yang tenang dan jarang rebel. Saya tengkurap di usia 4 bulan, merangka di usia 6 bulan, berjalan di usia 1 tahun 2 bulan. Dan gigi pertama saya tumbuh pada saat saya berusia 1 tahun. Saya mulai babbling di usia 1 tahun. Babbling itu seperti mengeluarkan kata mama atau papa. Dan saya lancar berbicara di usia 2,5 tahun. Dalam hal nutrisi, saya mendapatkan ASI hingga usia 2 tahun, diimbangi dengan susu formula SGM sampai usia 4 tahun. Nah, pada saat saya berusia 1,5 tahun, adik laki-laki saya lahir. Saya sempat merasa iri dan ingin perhatian lebih, tetapi ibu tetap sabar dan memastikan kasih sayangnya terbagi adil. Menariknya, sejak saat itu saya sudah bisa tinggal bersama kakek dan nenek tanpa menangis, yang menandakan saya punya rasa percaya diri dan rasa aman yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Pada tahap ini, menurut Piaget 1952, anak berada dalam fase sensori motorik, di mana ia belajar melalui gerakan dan panca indera. Perkembangan seperti tengkurap, merangka, dan berjalan adalah bentuk eksplorasi awal terhadap dunia.
Kemampuan berbicara yang mulai muncul di usia 2 tahun menandakan bayi mulai memahami simbol dan bahasa sebagai alat berpikir. Arnold Gesell 1946 menambahkan bahwa perkembangan motorik anak mengikuti prinsip kematangan biologis yang teratur. Kemajuan seperti berjalan dan berbicara pada usia yang sesuai menunjukkan perkembangan sistem saraf yang baik. Menurut Erik Erikson 1963, masa bayi adalah tahap trust versus mistrust, masa di mana anak mulai mempercayai dunia melalui kehangatan dan perhatian orang tua. Karena saya diasuh dengan kasih oleh ibu, ayah, dan nenek, saya membentuk rasa percaya yang kuat pada orang lain. Sementara John Bowlby 1969 melalui teori kelekatan menjelaskan bahwa bayi yang mendapat perhatian penuh seperti saya yang disusui langsung oleh ibu akan mengembangkan secure attachment, yaitu rasa aman dan nyaman terhadap hubungan sosial di kemudian hari. Secara keseluruhan, periode ini menandakan fondasi penting dalam perkembangan kognitif, emosional, dan sosial saya, di mana rasa aman, kepercayaan, dan eksplorasi awal menjadi dasar dari perkembangan saya saat ini. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai pada masa anak-anak awal, 2-6 tahun. Saya tumbuh menjadi anak yang aktif dan penuh rasa ingin tahu. Saya suka bermain air saat mandi, sehingga saya sering membuat ibu saya menunggu lama. Saya masuk TK di usia 5 tahun dan bahkan sebelum itu saya sudah bisa menulis dan membaca. Menariknya, di masa ini saya juga mulai belajar mengendalikan rasa iri terhadap adik laki-laki saya. Menurut Piaget 1952, anak usia ini berada di tahap praoperasional, di mana imajinasi dan berpikir simbolik berkembang pesat. Sedangkan menurut Erikson, initiative versus guilt, anak belajar mengambil inisiatif sekaligus memahami batasan sosial. Masa ini membentuk saya menjadi anak yang berani mencoba, tapi juga belajar bertanggung jawab atas tindakannya. Tahap selanjutnya yaitu masa anak-anak tengah dan akhir, usia 6-12 tahun. Saat saya masuk SD, saya mulai memahami arti kompetisi dan hubungan sosial. Pada saat saya kelas 1 SD, saya pernah merasa iri pada teman yang mendapatkan hadiah karena mereka mendapatkan peringkat 1. Namun, rasa iri itu saya jadikan motivasi untuk berprestasi, sehingga hasilnya pada kelas 1 SD saya mendapatkan peringkat 4. Kelas 2 saya mendapatkan peringkat 2, dan kelas 3 hingga kelas 6 SD saya mendapatkan peringkat 1. Guru SD saya mengatakan saya memiliki kemampuan numerik yang baik, terutama dalam berhitung. Saya juga mengikuti olimpiade di kelas 5 SD dan mulai belajar tampil percaya diri di depan umum. Selain berprestasi, saya memiliki banyak teman di sekolah. Kami sering bermain bersama, belajar kelompok, dan saling mendukung. Hubungan pertemanan ini membuat masa SD saya terasa sangat menyenangkan dan penuh semangat. Secara emosional, saya masih sangat dekat dengan orang tua saya. Saya sering menangis jika tidak diajak pergi oleh ibu ataupun ayah. Menjelang kelas 6 SD, saya mulai memperhatikan penampilan dan mulai memakai bedak tabur serta maskara karena ingin terlihat rapi dan cantik. Menurut Erikson, industry versus inferiority, masa anak-anak akhir adalah tahap di mana anak belajar produktif dan bangga terhadap hasil kerjanya. Rasa percaya diri saya tumbuh karena dukungan guru, teman, dan keluarga. Sementara teori Harry Stack Sullivan 1953 menekankan bahwa hubungan pertemanan di usia ini sangat penting dalam mengembangkan empati,
kerjasama, dan konsep diri positif. Jadi melalui hubungan sosial di sekolah, saya belajar memahami orang lain dan membangun kepercayaan diri yang kuat. Jika kita melihat dari perkembangan saya sadar bahwa setiap fase kehidupan membawa pelajaran tersendiri. Rasa iri yang dulu saya miliki justru menjadi motivasi untuk berkembang. Dukungan dari ibu, ayah, serta kakek dan nenek menumbuhkan rasa aman dan kasih sayang yang menjadi dasar karakter saya. Saya tumbuh menjadi pribadi yang sabar, teliti, dan percaya diri karena cinta yang tidak pernah berkurang. Teori-teori dari Piaget, Erikson, Gesell, dan Bowlby dan yang lain-lain membantu saya memahami bahwa perkembangan manusia bukan hanya soal umur saja, tapi juga bagaimana kita belajar mencintai, memahami, dan mempercayai diri kita sendiri. Ya teman-teman, ternyata kita berada di akhir pembahasan hari ini. Semoga apa yang teman-teman dengarkan ada yang bisa teman-teman ambil sebagai pengetahuan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.